Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas ya mengenai latihan soal SKB CPNS ya untuk formasi keperawatan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kemampuan khusus, subtopiknya mengenai asuhan keperawatan anak. Ini bisa digunakan untuk teman-teman yang mengambil formasi perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Kita awali soal pertama. Seorang anak berusia 5 tahun dengan diare akut dirawat di ruang perawatan anak. Yang harus menjadi perhatian utama perawat adalah A. Memberikan susu formula dengan konsentrasi tinggi. B. Memastikan anak mendapatkan cukup cairan dan elektrolit. C. Menjaga kebersihan alat makan anak. D. Menunda pemberian makanan padat untuk 24 jam. Atau yang E. Memastikan anak beristirahat di tempat tidur. Soal pertama berkaitan dengan ada pasien anak ya, usianya di sini disebutkan udah 5 tahun, kemudian dengan diare akut. Nah, jadi anaknya mengalami diare. Nah, diare biasanya masalah perawatannya di sini adalah defisit volume cairan ataupun defisit nutrisi. Nah, itu adalah masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan yang mungkin bisa timbul dengan pasien anak dengan kondisi diare akut. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi jawaban B, yaitu berkaitan dengan defisit volume cairan, yaitu adalah yang opsi B, yaitu memastikan anak mendapatkan cukup cairan dan elektrolit. Nah, biasanya kondisi anak yang mengalami diare akan mengalami dehidrasi. Ya, mungkin teman-teman masih ingat ya tanda-tanda dehidrasi. Ada mata cowong, bibir kering, ya, kemudian turbul kulitnya mulai jelek. Nah, itu adalah beberapa tanda pasien yang mengalami dehidrasi, dan tentunya outputnya lebih tinggi daripada inputnya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban B di sini. Kita lanjutkan ke soal kedua. Pada anak dengan penyakit asma, saat terjadi serangan asma, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah A. Memberikan antibiotik. B. Memberikan bronkodilator melalui nebulizer. C. Memberikan oksigen melalui masker. D. Memberikan obat antiinflamasi. Atau yang E. Memberikan cairan infus. Soal kedua, di sini anak dengan diagnosa medisnya adalah terkena asma. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan tindakan pertama apabila terjadi serangan asma? Nah, artinya kalau asma, biasanya ciri khasnya adanya suara nafas tambahan ya. Suara nafas tambahannya yaitu adalah suara wheezing atau suara mengi. Nah, suara wheezing itu bisa terjadi karena adanya penyempitan jalan nafas ya, terutama di saluran pernafasan atas. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, jadi jawaban yang tepat pada soal nomor 2 adalah opsi jawaban B. B yaitu adalah memberikan bronkodilator melalui nebulizer. Nah, gunanya apa bronkodilator? Bronkodilator berfungsi untuk ya mengatasi adanya penyempitan jalan nafas tadi. Nah, jadi harapannya dengan diberi bronkodilator maka penyempitan jalan nafasnya itu bisa teratasi. Kalau sudah teratasi maka nanti nafasnya akan menjadi lega ya. Jadi jangan terkecoh dengan opsi jawaban C ini, adanya oksigen ya. Tapi percuma kita berikan oksigen kalau jalan nafasnya masih menyempit. Nah, jadi kita atasi dulu jalan nafasnya ya, jalan nafasnya sehingga suara menginya bisa hilang. Kemudian kita lihat saturasinya. Kalau saturasinya masih memburuk, maka bisa kita tambahkan dengan terapi oksigen. Nah, jadi jawaban yang tepat di soal nomor 2 adalah yang memberikan bronkodilator melalui nebulizer. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Imunisasi dasar lengkap yang harus diterima oleh anak pada usia 0 sampai 18 bulan termasuk imunisasi BCG, DPT, polio, dan hepatitis B. Imunisasi pertama yang diberikan kepada bayi baru lahir adalah A. Imunisasi DPT ya, B. Imunisasi polio, C. Imunisasi hepatitis B, D. Imunisasi BCG, atau yang E. Imunisasi campak. Oke, soal ketiga ini berkaitan dengan imunisasi. Nah, biasanya soal terkait imunisasi ini sering muncul ya di SKB beberapa tahun yang lalu ya, karena di tahun kemarin karena beberapa tahun sebelumnya sempat vakum ya, tidak ada CPNS formasi perawatan. Jadi beberapa tahun yang lalu sekitar 2019 atau 2020, nah itu banyak soal-soal yang berkaitan dengan imunisasi. Oke, jadi jawaban yang tepat pada soal ketiga ini adalah opsi jawaban C. Jadi imunisasi yang pertama diberikan pada bayi baru lahir di sini adalah imunisasi hepatitis B. Nah, biasanya diberikan pada 24 jam pertama. Nah, yang tentu fungsinya adalah untuk mencegah infeksi hepatitis B pada bayi. Nah, selanjutnya biasanya diikuti oleh imunisasi BCG dan polio 1 itu untuk bayi usia 1 bulan. Kemudian selanjutnya usia 2 bulan ada DPT, HB, HIB 1 dan polio 2. Selanjutnya pada usia 3 bulan ada imunisasi DPT, HB, hemoglobin, HIB 2 dan polio 3. Sampai pada usia keempat bulan ya ada DPT lagi, HB, HIB ketiga, polio keempat, dan adanya IPV atau polio suntik. Nah, itu adalah jadwal imunisasi yang diberikan pada bayi. Oke, kita lanjut soal keempat. Seorang ibu datang ke posyandu dengan anaknya yang berusia 1 tahun dan menanyakan tentang jadwal imunisasi. Anak tersebut sudah menerima imunisasi lengkap sampai usia 6 bulan. Imunisasi berikutnya yang perlu diberikan pada anak tersebut adalah A. Imunisasi BCG, B. Imunisasi campak, C. Imunisasi hepatitis B, D. Imunisasi DTP atau DPT ya dosis keempat, atau imunisasi HIB tadi. Oke, jadi di sini soalnya anak tersebut sudah menerima imunisasi lengkap sampai usia 6 bulan. Nah, apa selanjutnya yang perlu diberikan? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban B. Nah, itu adalah imunisasi campak ya, karena imunisasi campak diberikan pada anak atau bayi usia 9 bulan sebagai bagian dari imunisasi dasar lengkap. Kita lanjut soal kelima. Seorang anak 4 tahun didiagnosa dengan leukemia, dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan kemoterapi. Anak tersebut mengalami ketakutan akibat dampak hospitalisasi. Apakah intervensi keperawatan keluarga yang sesuai untuk mengurangi ketakutan anak? A. Mendorong orang tua anak untuk menemani anak. B. Mendorong anak bermain dengan anak lain yang mempunyai usia yang sama. C. Menyarankan keluarga untuk berkunjung sesuai jam kunjungan. D. Menyediakan kamar pribadi, mengizinkan anak untuk membawa mainan kesukaannya dari rumah. Atau yang E. Mengelola instruksi tindakan jika memungkinkan. Oke, soal kelima ini berkaitan dengan bagaimana adanya dampak hospitalisasi. Ini seringkali terjadi pada pasien dengan anak-anak tentunya ya.
Kira-kira apa? Untuk apa yang kita lakukan untuk mengurangi ketakutan pada anak tersebut? Oke, ya langsung saja kita lihat pembahasannya. Dari jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi jawaban A, yaitu dalam mendorong orang tua anak untuk menemani anak. Ya. Nah, jadi meskipun anak prasekolah sudah menghabiskan beberapa waktu jauh dari orang tua, dari pusat penitipan anak misalnya, ataupun sudah sekolah, PAUD ya, penyakit menambahkan stresor. Nah, harapannya itu membuat adanya pemisahan yang lebih sulit. Maka yang perlu kita lakukan di sini adalah bagaimana kita bisa menyarankan orang tua untuk selalu dekat dengan anak. Gitu ya. Jadi jawabannya yang opsi jawaban A di sini. Opsi jawaban C dan E, nah, meningkatkan stres yang terkait dengan cemas karena adanya perpisahan. Sedangkan opsi jawaban B tidak sesuai dengan subjek pertanyaan dan di samping itu mungkin tidak sesuai untuk anak yang mengalami kondisi status imun yang tertekan atau adanya risiko tinggi infeksi. Nah, ya, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban A, di mana orang tua harapannya bisa selalu menemani anak, itu akan mengurangi dari dampak hospitalisasi yang terjadi pada pasien dengan usia anak-anak. Baik, selanjutnya ada info bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian SKB, baik itu yang formasi perawat terampil maupun yang perawat ahli pertama. Di sini ada bimbingan online ya, jadi kelas online via WhatsApp. Nah, di sini dengan kisi-kisi materi terbaru tentunya, dengan aturan terbaru tahun 2024, kemudian dilengkapi dengan modul materi yang update juga, kemudian setiap minggunya akan ada mini tryout ya, mini tryout secara online, akan ada pembahasannya dan ada skornya di sana. Dan nanti setelah mini tryout juga akan ada tryout yang full ya, tryout full yaitu adalah 1 soal. Nah, kemudian di sini juga dilengkapi fasilitas akses member area ya, ada latihan tryout tadi, ada ebook tadi, semuanya sudah lengkap ada di akses member area, ada video pembelajaran juga. Kemudian juga ada rangkuman-rangkuman latihan soal dari pembelajaran yang sudah disampaikan oleh mentor yang ada di WhatsApp ya. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan karena setiap minggunya akan dirangkum dalam bentuk modul ya, dalam bentuk modul ebook sehingga teman-teman dapat mempelajari kembali beberapa materi yang sudah disampaikan di kelas WhatsApp-nya. Oke, untuk registrasi silakan teman-teman klik saja linknya yang ada di deskripsi video ini. Langsung saja klik linknya yang ada di deskripsi video ini. Mumpung masih ada kuotanya, mumpung masih ada kesempatan untuk belajar, sehingga harapannya bisa maksimal untuk memperoleh hasil di ujian SKB keperawatan. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung akhir video pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajarnya dan tentunya semangat menjadi ASN. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.